Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita di podcast Raihan. Untuk hari ini kita akan membahas tema yang relate dengan keadaan kita saat ini. Anak-anak tahu ya, Allah itu maha mencipta apa yang ada di bumi. Allah beri kita pohon-pohon yang banyak, kemudian Allah beri kita sumber daya alam yang banyak. Tapi belakangan kita lihat banyak terjadi kerusakan di lingkungan kita. Salah satunya nih ya, yang kemarin baru-baru terjadi itu banjir. Nah, hari ini kita akan bahas materi yang terkait dengan lingkungan dengan narasumber kita hari ini adalah Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah bihair. Bu Ade sehat? Alhamdulillah sehat. Siap ya hari ini kita diskusi? Insyaallah Bu Ade. Baik anak-anak, tema kita hari ini adalah mulai dari diri sendiri untuk lingkungan yang lebih nyaman. Nah, kita awali dengan fenomena kerusakan lingkungan nih Bunda Eni. Beberapa waktu yang lalu mungkin masih terjadi ya sekarang kebanjiran di beberapa daerah, termasuk di Pekanbaru ya, di Rumbai. Nah, menurut Bunda Eni bagaimana? Apa kira-kira yang menyebabkan banjir itu selalu berulang-ulang datang? Ya, baik Bu Ade, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa anak-anak dulu nih ya. Bu Ade, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu ya pada agenda Pot Raihan ya Bu Ade. Jadi Pot Raihan ini sepertinya sudah beberapa tahun dilaksanakan oleh Sekolah SD Islam dan Leadership Bintang Cendekia. Baik, kembali lagi ke pertanyaan Bu Ade tadi. Apa sih penyebabnya sehingga mungkin belakangan ini dengan kejadian yang ada, mungkin salah satu daerah di tempat kita khususnya Riau, daerah Pekanbaru Rumbai ya, itu terjadi banjir. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Gubernur Riau itu sudah menyampaikan bahwasanya banjir itu terjadi karena drainase air yang kurang baik seperti itu. Jadi menyebabkan luapan air yang ada di Sungai Siak itu meluap. Dengan kondisi daratan di Rumbai itu kan rendah gitu ya, betul, Bu Ade ya. Itulah yang menyebabkan kemudian dengan kondisi hujan menyebabkan terjadinya banjir seperti itu. Ya. Selain kondisi alam yang seperti itu, banyak juga sebab-sebab yang lain tentunya ya Bunda ini ya. Bisa jadi karena kebiasaan kita yang masih belum tepat gitu, membuang sampah tidak pada tempatnya seperti itu ya Bunda Eni ya. Salah satunya juga tuh Bu Ade. Nah, sehingga hal itu menjadi menarik untuk kita bahas, bagaimana sih supaya kita bisa menjaga lingkungan lebih nyaman, tapi kita mulainya dari diri sendiri. Masya gitu. Allah ya. Menurut Bunda Eni, bagaimana cara kita menjaga lingkungan yang sederhana dulu nih, dari diri kita sendiri dulu deh, supaya menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan berdampak pada lingkungan. Ya, baik. Jadi Rasulullah SAW ini Bu Ade ya, baginda Rasulullah sudah bersabda dalam sebuah hadis yang bunyinya at-tuhuru syatrul iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, ketika kita mengaku bahwa diri kita adalah muslim yang beriman, maka menjaga kebersihan itu menjadi kewajiban buat kita. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri ya, bermula dari kira-kira nih apa yang harus kita lakukan ketika orang mungkin memandang kita, melihat kita itu menjadi nyaman. Kemudian mungkin secara penampilan kita menjadi orang yang bisa dilihat orang lain itu, oh ternyata tidak ada hal-hal yang bikin orang lain jadi nyeletuk, kayaknya aku nggak nyaman nih deket sama dia, atau misalnya nih mohon maaf, ternyata bau badannya kecium nih misalnya sampai ke sini sih ya. Padahal Rasulullah itu adalah merupakan tauladan pertama kita nih Bu Ade gitu ya. Rasulullah itu adalah orang yang bersih, kemudian orang yang rapi. Dia juga termasuk nabi yang walaupun kita tahu nih Nabi Yusuf itu nabi yang sangat ganteng ya parasnya gitu, tapi ternyata Rasulullah itu tingkat kegantengannya itu, kerapiannya itu di atas Nabi Yusuf seperti itu Bu Ade.
gitu ya. Jadi berangkat dari diri sendiri, buat apa? Buat bekal kita nantinya tentunya seperti itu. Nah, bahkan di dalam sebuah apa ya namanya? Seri ibadah kita aja nih Bu Ade, ketika kita mau sholat aja kita harus taharoh dulu gitu ya. Jadi kita harus berwudu gitu ya sebelum kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dengan berwudu ini berarti kita sudah mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, kita siap untuk beribadah menghadap Allah gitu. Bahkan dalam sebuah hadis tuh dikatakan Bu Ade, orang yang sering menjaga wudu itu ya katanya wajahnya itu akan bersinar nanti di padang mahsyar. Jadi tahu orang yang ini ya, orang yang berwudu bercahaya gitu ya. Jadi bercahaya bukan karena skincare ya Bu Ade ya gitu ya. Terus kalau misalnya ditanya, wajah kamu apa tuh bahasa sekarang glowing ya, itu karena skincare enggak, karena air wudu. Terus kita apa gitu ya, tayamum. Gitu ya. Jadi gitu ya Bu Ade ya. Baik, itu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak nih misalnya, bagaimana mereka bisa membiasakan di sekolah, karena lingkungan sekolah kan yang paling lama mereka alamin gitu ya. Gimana sih menjaga lingkungan sekolah? Apakah memang tanggung jawab kebersihan sekolah itu hanya pada satu orang saja gitu, atau tanggung jawab semua anak, dan bagaimana gitu supaya mereka bisa sadar bahwa itu tanggung jawab bersama. Masya Allah, tentunya ini menjadi tanggung jawab semua lini orang yang ada di sekolah. Jadi walaupun nih anak-anak Bu Eni, walaupun di sekolah itu ada cleaning service ya, tapi tanggung jawab kebersihan itu merupakan tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi mungkin yang paling mudah itu adalah seperti membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah kita itu sudah ada 3 tong sampah yang sudah dibikin itu sesuai dengan jenis-jenis sampah gitu ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, itu yang pertama. Kemudian mungkin menjaga lingkungan sekolah, misalnya keasrian sekolah. Kita tidak merusak tanaman atau tumbuhan mungkin yang ada di sekolah ya? Seperti itu. Nah itu mungkin salah satu sih Bu Ade contoh bagaimana nanti anak-anak bisa menjaga lingkungan terdekat sekolah terutama seperti itu. Oke, itu untuk lingkungan. Sekarang kita agak mengerucut ke diri sendiri. Saya tertarik dengan yang Bu Eni sampaikan tadi. Gimana supaya kita bisa nyaman berada di tengah-tengah orang, gitu ya. Apalagi kalau kita beribadah itu kan harus bersih, wangi, kemudian apalagi kalau udah siang ya, menjelang zuhur itu aktivitas anak dari pagi sampai menjelang zuhur itu sudah cukup banyak. Dengan keringat yang seperti itu, bagaimana mereka bisa aware dengan dirinya, jaga kebersihan diri sendiri itu seperti apa gitu. Kalau kita berangkat dari kebiasaan atau program yang sudah dibuat oleh sekolah nih Bu Ade ya, anak-anak di sekolah itu sepertinya sudah diajarkan. Jadi anak-anak itu sudah diminta untuk dibekali baju ganti. Nah, jadi sebenarnya itu ikhtiar tuh Bu Ade. Betul. Baju ganti itu adalah ikhtiar bagaimana nanti pada saat anak-anak sekolah sholat zuhur ya di sekolah gitu, mereka bisa ganti baju dulu sebelum beribadah. Karena kan aktivitas setengah hari itu lumayan padat ya, yang bisa menguras energi sehingga menghasilkan keringat. Jadi menimbulkan bau yang tidak sedap gitu ya. Dan kita juga seorang muslim ketika menggunakan parfum itu juga ada aturannya sebenarnya Bu Ade ya, tidak boleh berlebihan juga karena bisa bikin orang sekitaran kita juga tidak nyaman saya rasa. Contoh, mungkin Bu Ade pernah nih ketemu sama orang yang pakai parfumnya yang aduh kayaknya bikin hidung tuh jadi malah aduh kok ini parfum apa sih dipakai gitu ya. Terlalu menyengat. Apalagi kalau parfumnya parfum apa? Malaikat subuh gitu ya. Insya Allah. Ya rasa-rasa ada malaikatnya ya gitu ya Bu Ade ya. Baik. Itu sih Bu Ade. Ya, berarti kita sudah sedikit banyak sudah mulai pembiasaan gitu ya di anak-anak bahwa ketika belajar harus bersih, nyaman, wangi gitu. Dengan salah satu ikhtiarnya adalah menjaga kebersihan diri dengan mengganti pakaian. Itu salah satunya. Baik, berarti kuncinya adalah pembiasaan gitu ya Bu Eni ya. Karena kalau tidak dibiasakan sampai besar nanti pun anak-anak juga tidak akan punya kebiasaan yang seperti itu. Dan kalau kita sudah terbiasa, sedikit banyak lingkungan kita pasti akan terpengaruh oleh kita gitu ya. Dan insya Allah nanti lambat laun lingkungan yang lebih besar akan mengikut
seperti yang kita buat gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eni. Masya Allah. Ilmunya hari ini, sharingnya hari ini, mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa kita ambil bahwa dalam menjaga kebersihan itu adalah kewajiban setiap muslim ya tentunya. Kemudian yang lebih besar lagi tanggung jawabnya adalah menjaga lingkungan alam ya, supaya karena bumi ini tidak hanya kita pakai saja, nanti anak cucu kita juga akan menggunakannya sekali, juga gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat Bu Eni, lancar puasanya. Amin, Bu Ade juga ya. Amin. Sehat-sehat, Masya Allah. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya hari ini sudah menyaksikan podcast Raihan di sesi yang kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi orang yang pertama sekali untuk membiasakan dirinya bersih supaya nanti lingkungannya nyaman. Baik Ayah Bunda, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast hari ini. Kami ingatkan kembali informasi PPDB di SD Islam Bintang Cendekia. Alhamdulillah sudah terpenuhi 95% kuota. Yuk kita penuhi 5% kuotanya lagi untuk tahun berarti 5% ajaran lagi ya 5% lagi. Dan jangan lupa pekan depan kita ada kegiatan yang besar, Ramadan Ceria, Baksos, dan banyak kegiatan yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.